Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita lanjutkan materi keterbagian. Kalian harus nonton video sebelumnya sebelum masuk ke video yang ini, karena di video ini kita akan membahas mengenai beberapa teorema keterbagian. Saya akan membahas 7 teorema keterbagian. Apa saja? Sebenarnya sudah sedikit saya singgung di contoh-contoh video sebelumnya ya, cuman ternyata ada teoremanya gitu ya. Nah, kita akan bedah teorema-teoremanya dan kita akan beri contohnya ya. Yang pertama, teoremanya begini. A membagi habis B berarti, saya tuliskan aja biar enak, A habis membagi B kali C untuk suatu bilangan bulat C. Jadi C bilangan bulat. Contohnya sih ya gampang ya contohnya ya. Contoh ya tadi banyak sudah banyak ya. Misalnya 3 membagi habis 6, ya kan? Misal saya kalikan 6 itu dengan C bilangan bulat terserah, misalnya 2 ya. Misalnya C itu 2. Maka 3 membagi habis 6 kali 2, B kali C, 12. Benar nggak? 3 itu membagi habis 12. Benar, karena B sama dengan A kali K, 12 sama dengan 3 dikali 2 apa jadi 12? 4. Ada K tunggal. Nah, contohnya gitu kan gampang. Oh, ternyata ada teoremanya ya. Nah, teoremanya seperti ini. Jadi permasalahannya adalah teorema itu kan harus kita buktikan ya nggak sih? Kalau aksioma atau postulat kan tidak perlu. Nah, kalau teorema harus kita buktikan. Nah, kita akan bedah nih. Bukti. Nah, bukti teorema yang pertama. Buktinya gimana ya? Bukti ya. Buktinya A membagi habis B, maka atau artinya sesuai definisi ya, artinya ada bilangan bulat K. Artinya ada bilangan bulat K. Ada bilangan bulat K. Ya. Sehingga B sama dengan A kali K. Itu definisi ya. Oke, definisi. Selanjutnya, untuk setiap bilangan bulat C berlaku ya dari sini ya. Dari sini. Berarti atau bahasa sederhananya gini deh. Kedua ruas kita kalikan dengan pengali yang sama. Jadi B kali C sama dengan A dikali K dikali C. Jadi kedua ruas dikalikan C. Ya. Bentuk ini bisa kita ubah. Kan perkalian ya, bisa aja kita sifat asosiatif ya. Jadi bisa kita tuliskan begini, B kali C sama dengan A K kali C. Boleh ya? Nah, seperti ini kan. Nah, bentuknya seperti ini, A dikali. Berarti dengan KC bilangan bulat pasti ya, dengan KC bilangan bulat. Berarti ini A, ini BC. Ini ibaratnya K, gabungan kan K kali C gitu ya.
Berarti A itu habis atau membagi habis BC untuk suatu bilangan bulat C. Berarti terbukti ya, teorema itu terbukti. Jadi A membagi habis BC kan. Ini kan ibaratnya bentuknya seperti ini, B sama dengan A kali K, BC sama dengan A kali KC. Jadi ini membagi habis BC, ini ibaratnya K gabungan gitu kan, K. Nah, seperti itu. Jadi teorema pertama seperti itu, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke teorema 2. Teorema 2. Jika A membagi habis B dan B membagi habis C, wah ini keren nih. Maka A membagi habis C. Wah, itu teorema seperti itu. A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. Nah, contoh. Ayo, contohnya apa? Yang angka kecil-kecil aja ya. Sama aja ya. 3 habis 3 membagi habis 6 dan 6 membagi habis misalnya 24. Maka A itu tadi 3, maka 3 membagi habis 24. Benar nggak? Benar ya. 24 itu 3 dikali 8, ada K-nya ya, teoremanya. Nah, sekarang pembuktiannya gimana pembuktiannya? Nah, kita akan jabarkan. Mana? Oke, kita jabarkan ya. Sama kayak awal tadi ya. A membagi habis B, artinya ada K bilangan bulat, berlaku B sama dengan AK. Kalau B membagi habis C, berarti kita misalkan bilangan lain ya. Ini K, berarti ada misalnya M bilangan bulat, berarti C sama dengan BM. Nah, seperti itu. Terus ini ada 2 persamaan, berarti kita bisa substitusi ya, kita bisa substitusi. Coba ya, jadi dari sini aja. C sama dengan BM, B kali M. B nya kita pakai yang ini ya, berarti C sama dengan AK kali M ya, B nya diganti ini ya, substitusi. Bentuk ini ya kita ya sifat asosiatif boleh juga ya. Jadi buka kurung A kali B tutup kurung dikali C. Bisa juga kita kurungnya di sini ya, sifat asosiatif ya. Jadi bentuknya bisa seperti ini, C sama dengan A buka kurung KM. Nah kan bisa gitu ya, sifat asosiatif ya. Nah, bisa sama aja gitu ya. Jadi nah sama aja. Ini jadi ini ibaratnya B ya, yang awal tadi. Ini A, ini K. Jadi A itu membagi habis C karena ada K kali M bilangan bulat ya.
KM, bilangan bulat. Ya. Jadi terbukti ya, sudah dua teorema. Jadi dipahami ya teoremanya, contohnya gampang juga ya. Jadi yang pertama kita ulas ya, yang pertama seperti ini, A membagi habis B berarti A membagi habis BC dengan C bilangan bulat. Selanjutnya nomor 2, A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Sudah dua teorema. Sudah dua teorema. Sekarang teorema ketiga ya. Kita hapus nih, kita hapus. Hapus. Teorema ketiga. Jika A membagi habis B dan A membagi habis C, maka A membagi habis B kali X tambah C kali Y. Wah, ini mulai repot nih. Untuk suatu bilangan bulat X dan Y. Jadi X dan Y itu bilangan bulat. Atau Z tadi ya. Nah. Wah, nih. Ini mirip seperti teorema 2 tadi ya. Oh, enggak. Beda-beda. Ada pengali ya, pengali X dan Y ya. Oke, sorry. Contoh ya, contoh. Nanti gampang aja. 3 membagi habis 6. Nah, kayak tadi aja 3 sama 6. Terus 3 membagi habis 9. Misal saya carikan atau saya pilihkan X itu 2, yang kecil-kecil aja, yaitu 3. Berarti 3 apakah membagi habis B itu 6 ya, 6 dikali X tambah C 9 kali Y. 3 apakah membagi habis 12 tambah 27. 3 membagi habis 39. Benar nggak? Benar, karena 39 itu 3 dikali 13, K-nya 13. Oke, seperti itu teoremanya. Ya. Coba bukti. Wah, ini kayaknya agak repot nih buktinya nih. Agak repot nih buktinya. Kita akan coba ya. Kita coba bukti. Sama kayak tadi ya yang di teorema 2 yang mirip. Jadi kalau A membagi habis B, maka terdapat bilangan bulat K sehingga B itu A kali K. Kalau A membagi habis C, maka C sama dengan A dikali M. Jangan samakan dengan K ya. Jadi ada K ada M ya, bilangan bulat lain gitu ya. Kan tadi tunggal. Nah, sekarang karena ini BX ya, BX berarti kita kalikan X ya. Jadi ini dikalikan X. Nah, ini kita kalikan X. Jadi untuk setiap bilangan bulat X, maka berlaku, jadi untuk setiap bilangan bulat X berlaku BX sama dengan AK dikali X. Atau sederhananya tadi itu ya, kedua ruas dikalikan X. Ya, biar enak apa ya, BX itu BX oh ya, kita giniin aja deh. Nah, ya, ini pembagi. Nah, biar enak. Nah, terus untuk bilangan bulat Y berlaku berarti CY sama dengan A
MY. Ya, seperti itu. Terus bagaimana caranya BX tambah CY? Nah, berarti tinggal jumlah aja langsung ya. Berarti kalau BX tambah CY berarti A KX tambah A MY. A nya bisa kita keluarkan jadi A kurung KX tambah MY ya. BX tambah CY. Dari sini sudah jelas ya, kayak gambaran tadi ya. Ini ibaratnya B nya, ini A, ini K ya. Oh, ibaratnya kita analogikan B sama dengan A kali K tadi ya, B sama dengan A kali K. Jadi sudah, jadi berlaku, sudah terbukti ya. Jadi terbukti bahwasannya A itu membagi habis BX tambah CY dengan K nya, dengan bilangan bulat tunggalnya ya, ini KX tambah MY gitu ya. Jadi terbukti. Seperti itu. Oke, kita lanjut teorema keempat. Ya, sudah mulai memasuki yang ribet ya teoremanya ya. Oke, teorema keempat. Jika A membagi habis B dan B membagi habis A, wah ini reverse ya, maka kebalikan ini, maka A sama dengan plus minus B. Aduh, ini saya kasih contoh gimana ya, langsung bukti aja kayaknya ya. Contoh ada ya tadi ya, yang negatif-negatif tadi itu, yang kasus di video sebelumnya itu ya. Kasus keempat bisa itu ya, itu negatif. Kita akan buktikan. Bukti sama ya, standar aja buktinya tadi. Kalau A membagi habis B, maka ada K, berarti B sama dengan AK, kan gitu ya. Kemudian kalau B membagi habis A, maka A sama dengan B kali N. Nah, terserah bilangan apapun itu, bilangan bulat ya, N, K dan N berbeda gitu ya. Dari sini, nah karena B sama dengan AK dan A sama dengan BN, maka bisa kita substitusi ya. Jadi yang ini aja, A sama dengan BN berarti A, sudah habis bilang, A sama dengan B itu ini, jadi AK N. Atau kita kelompokkan asosiatif ya, sifat asosiatif A sama dengan A buka kurung K kali N ya. Atau ya ini ya, A membagi habis A berarti 1 sama dengan K kali N, dengan KN bilangan bulat ya, KN bilangan bulat. Dari sini bisa kita kembangin sih, karena 1 sama dengan KN. Nah, ini agak repot nih, karena 1 sama dengan KN berarti apa ya,
K itu bisa sama dengan 1 dan N sama dengan 1, karena 1 kali 1 1, ya kan, harus bilangan bulat. Atau K sama dengan negatif 1 dan N negatif 1, kan gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, sehingga kita kembalikan ke ini. A sama dengan BN. Kita pakai N-nya 1. Maka A sama dengan B kali 1. A sama dengan B. Ya. Atau ya berarti A sama dengan positif B, ya, positif B. Ini kan atau positif atau plus ya. Jadi ini A sama dengan plus minus B atau positif dan negatif B. Ini kasus pertama. Atau A sama dengan BN dengan N sama dengan negatif 1. Berarti A sama dengan B kali negatif 1. A sama dengan negatif B. Jadi, gampang. Jadi A sama dengan negatif plus minus B. Terbukti. Ya, jadi bisa A sama dengan B, bisa A sama dengan negatif B. Oke, terbukti teorema keempat. Bisa dipahami ya. Ya, mungkin agak ribet ya, cuman coba dipahami pelan-pelan ya, pahami pelan-pelan. Lanjut. Kita ke teorema 5. Ini kayaknya nggak cukup ini, saya hapus aja ini ya. Saya hapus deh, nggak apa-apa. Saya hapus aja. Teorema 5. Jika A membagi habis B, A lebih dari 0. Kalau tadi kan syaratnya A tidak sama dengan 0, berarti kan bisa negatif. Kalau ini syaratnya lebih dari 0, ya. Dan B lebih dari 0, maka A kurang dari sama dengan B. Nah ini. Kita akan buktikan. Sebenarnya ini sudah ada di contoh ya, di contoh-contoh sebelumnya ya. Misalnya 3 membagi habis 6. 3 itu lebih dari 0, 6 itu lebih dari 0. Maka A kurang dari B. A kurang dari, benar aja. Tapi bisa aja A itu sama dengan, karena di sini A kurang dari sama dengan B. Ya bisa aja. Karena siapa tahu kembar nih. 3 habis membagi 3A. Lebih dari 0, lebih dari 0 juga. Bisa aja A sama dengan B. Nah, itu contohnya. Ya. Sekarang kita buktikan. Karena teorema perlu kita buktikan. Sama buktinya seperti sebelum-sebelumnya. Kalau A membagi habis B, maka terdapat bilangan bulat K sehingga B sama dengan A kali K. Karena syaratnya adalah ini, karena A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka K juga lebih dari 0. Pasti itu. Ya. Ya, pasti K lebih dari 0 juga. Nah, mungkin 0 karena kalau K-nya 0 ini pasti 0. Kalau K-nya negatif, ini pasti negatif. Nah, jadi kalau dia A-nya lebih dari 0 atau
atau positif dan B-nya lebih dari 0 atau positif juga, maka K itu pasti positif. Gitu. Kita lanjutkan. K lebih dari 0 ya. K lebih dari 0. Jika K lebih dari K sama dengan 1, nah, misalnya ya, maka K sama dengan 1 berarti apa? A sama dengan B. Ya nggak sih? Jelas ya? Karena kan B sama dengan A kali 1. Ya sudah, B sama dengan A atau A sama dengan B. Kan gitu. Sudah. Tapi jika K lebih dari 1, maka apa? Misal gini ya, misalnya 6 sama dengan 2 dikali 3. K-nya lebih dari 1. A lebih dari 0, B lebih dari 0. Maka ini B, ini A. A kurang dari B. Kan gitu. Ya enggak sih? Atau contoh lain deh, misalnya berapa ya? Ini kan K-nya lebih dari 1. 10 sama dengan 5 kali 2. Ya, jadi kalau K-nya lebih dari 1, itu pasti A itu kurang dari B. Gitu. Tapi kalau K sama dengan 1, itu A sama dengan B. Sehingga dengan kasus seperti ini, teorema seperti ini, maka pasti berlaku A bisa sama dengan B atau A bisa kurang dari B, atau dinotasikan sebagai ini, A kurang dari sama dengan B, sehingga teorema tersebut terbukti. Kayak gitu ya. Mungkin kalian akan nanya, kenapa nggak ada K kurang dari 1 gitu ya. Andaikan ada K kurang dari 1, itu nanti nyambungnya atau mirip seperti teorema 4 tadi ya. Jadi bisa yang negatif ya, negatif B gitu ya, bisa nyambung ke sana. Tapi karena di sini sudah disyaratkan A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, jadi K itu pasti lebih dari 0. Lebih dari 0 dalam hal ini kita sama dengan 1 atau lebih dari 1 gitu untuk pembuktiannya. Jadi terbukti seperti ini ya. Ini sudah ada ininya soalnya. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya teorema 5. Sekarang kita masuk ke teorema 6. Teorema 6. Jika M, ini beda nih. Enggak seperti tadi A membagi habis B. Jika M tidak sama dengan 0. Biar enak ya. Sorry. Samain aja, jadi biar enak aja kalian belajarnya. Jika A membagi habis B dan M tidak sama dengan 0, maka MA membagi habis MB. Gampang nih, ini gampang dipahami nih, ini gampang beneran deh. Ibaratnya dikalikan aja gitu ya. Sama kayak atau mirip teorema yang ke berapa tadi yang dikalikan tuh ya? Kedua kah? Enggak beda. Contoh. Lagi-lagi saya kasih contoh yang gampang aja. 3 membagi habis 6. M-nya saya pilih 4, berarti kan 3 kali 4 12 membagi habis 6 kali 4 24. Benar nggak? 24 itu sama dengan 12 kali 2. Ada K-nya ya, ada K. Bisa ya, K tunggal ya, K-nya 2. Pembuktian ini gampang nih, pasti bisa kalian ya. Pembuktian
A membagi habis B, maka terdapat bilangan bulat K tunggal sehingga B sama dengan AK. Pasti itu sudah. Kemudian untuk M tidak sama dengan 0 berlaku wah, kita apa ya? Kan kita mau ada MB sama MA, berarti ya kedua ruas kita kalikan M. MB sama dengan MAK. Kita bikin apa namanya itu? Kita gabungin gitu ya. Asosiatif MB sama dengan MA. Kita giniin. Nah. Gampang sudah kelihatan ini. Jadi B sama dengan A dikali K, sehingga MA membagi habis MB, terbukti kan gitu, dengan K bilangan bulat. Oke, terbukti ya. Oke, seperti itu, gampang. Lanjut, teorema ke-7. Teorema ke-7 ya, cukup kayaknya, hapus aja deh. Nanti takutnya nggak cukup ya. Teorema ke-7 atau teorema terakhir ya, terakhir ini yang akan saya bedah. Teorema terakhir, stok spidol sudah berkurang. Jika A membagi habis B dan B tidak sama dengan 0, maka harga mutlak A kurang dari sama dengan harga mutlak B. Ini mirip teorema berapa tadi ya? Mirip teorema 5 ya? Mirip teorema 5 ya? Tapi ini A mirip teorema 5, tapi B-nya tidak sama dengan 0. Kalau teorema 5 tadi kan B lebih dari 0. Sekarang kita akan buktikan. Sama kayak tadi, A membagi habis B, maka terdapat bilangan bulat K sehingga B sama dengan A kali K. Ya, karena di sini harga mutlak B sama dengan harga mutlak A kali K. Atau bisa kita bikin seperti ini. Nah, karena A, B, dan K itu tidak sama dengan 0, kan mutlak ya. Berarti harga mutlak A lebih dari 0, ya kan? Harga mutlak B lebih dari 0, dan harga mutlak K lebih dari 0. Selanjutnya, jika K sama dengan 1, maka harga mutlak K itu sama dengan 1, sehingga harga mutlak B sama dengan harga mutlak A, karena kan dikali 1 ya. Tapi kalau K lebih dari 1, maka harga mutlak K lebih dari 1, berarti ya kayak tadi ya, harga mutlak B lebih dari harga mutlak A, sama dengan dan lebih dari atau kurang dari, atau ini bisa saya tulis harga mutlak A kurang dari harga mutlak B ya. Sehingga terbukti bahwasannya A membagi habis B, B tidak sama dengan 0, maka harga mutlak A kurang dari sama dengan harga mutlak B. Seperti itu. Ya, ini lanjutan teorema 5 sepertinya ya. Ya, itu aja 7 teorema yang ingin saya bagikan kepada kalian. Silakan dipahami, jika masih dirasa masih kurang paham, diulang lagi videonya, dicatat juga, diresapi ya. Karena ini penting untuk materi-materi selanjutnya ya. Keterbagian ini dasar-dasarnya juga. Itu saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.